중국이 지금 3전 3패하고 있지만 그래도 나름대로 우리보다는 피파 랭킹이 높은 팀이고 우리는 뭐 우리 조에서 어느 한 팀도 우리가 방심할 수 있는 팀이 없기 때문에. Usai bermain buruk lawan Cina, Asnawi Mangkualam langsung dicoret STY. 结束以后都不愿意离去。其实我们需要这样的胜利太久了，我们觉得这样的胜利可以帮助我们整个中国足球成为世界的强队。Tiga pemain diaspora timnas Indonesia dapat rating terburuk. Media Cina langsung nyinyir. Update ranking FIFA Timnas Indonesia setelah kalah 2-1 dari Cina, merosot tajam, dipepet Malaysia. Usai bermain buruk lawan Cina, Asnawi Mangkualam langsung dicoret STY. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, resmi mencoret Asnawi usai laga lawan Cina di laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Asnawi dicoret dari skuad Timnas Indonesia lantaran terlalu buruk penampilannya saat melawan Cina. Terlihat beberapa kali Asnawi melakukan passing-passing tak akurat sehingga dipatahkan oleh lawan. Tak hanya itu, Asnawi juga melakukan banyak kesalahan ketika Timnas Indonesia membangun serangan. Ia sering terlalu lama megang bola, sehingga serangan menjadi lambat dan mudah dibaca oleh pemain Cina. Bek berusia 24 tahun ini di hadapan rekan-rekannya berpamitan terlebih dulu. Dengan berat hati, saya harus meninggalkan tim lebih cepat. Artinya, saya tidak bisa bermain untuk tim melawan tim-tim selanjutnya, ujar Asnawi. Namun saya akan mendukung dan mendoakan yang terbaik bagi tim kita. Saya berharap kita bisa meraih kemenangan dan semoga saya bisa bergabung lagi dengan tim di bulan depan, tambahnya. Di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, Selasa, 15 Oktober 2024, Indonesia tertinggal di babak pertama dengan skor 0-2. Cina mencetak gol via Behram Abdueli, menit ke-23, dan Yuning Zhang, menit ke-44. Pada babak kedua, Indonesia bisa mencetak gol balasan. Trom Haye mencetak gol pada menit ke-86. Dengan hasil ini, Indonesia masih tertahan di posisi kelima klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga grup F dengan torehan 3 poin. Cina masih ada di posisi terbawah juga dengan raihan poin yang sama. Indonesia unggul selisih gol. Indonesia mendominasi jalannya babak pertama. Situs Lapang Bola mencatat tim asuhan Shin Tae-yong menguasai bola 83%. Tapi, Indonesia malah kecolongan pada menit ke-23. Kesalahan koordinasi lini belakang membuat Shenlong Jiang bisa mengirim umpan untuk Behram Abdueli menjaringkan bola. Cina bisa menggandakan keunggulan pada menit ke-44. Kali ini giliran Yuning Zhang yang mencatatkan nama di papan skor meneruskan umpan Zhunyi Gao. Indonesia mencatatkan sebanyak 5 tembakan di babak pertama, ada 4 yang on target. Cina mencatatkan 4 tembakan, 3 mencapai bidang. Babak kedua berjalan, Indonesia melakukan pergantian pemain. Mees Hilgers, Witan Sulaiman, dan Shine Patinama keluar, masuk Tom Haye, Marcelino Ferdinand, dan Rizky Ridho. Indonesia masih kesusahan untuk menciptakan peluang berbahaya saat babak kedua berjalan 14 menit. Cina menumpuk banyak pemain di lini belakang. Usaha Rizky Ridho mengancam gawang Cina berbuah percuma. Umpan Nathan Choeon pada menit ke-68 masih dikirim pemain nomor 5 itu melesat. Asnawi Mangkualam melakukan percobaan pada menit ke-77. Tembakan kapten Indonesia itu masih lemah mengarah ke gawang.
Upaya Nathan dari sudut sempit juga masih melebar pada menit ke-81. Di tengah kotak penalti ada beberapa pemain Indonesia yang sudah menunggu. Indonesia akhirnya bisa mencetak gol pada menit ke-86. Berawal dari lemparan ke Pratama Arhan, Tom Haye sukses menjaringkan bola. Tendangan voli Haye 2 menit berselang juga belum membuahkan hasil. Bolanya masih melesat jauh. Laga memasuki injury time, wasit memberi waktu 9 menit. Hingga laga selesai tak ada gol tambahan, Indonesia kalah 1-2. Tiga pemain diaspora timnas Indonesia dapat rating terburuk. Media Cina langsung nyinyir. Berdasarkan laman statistik sepak bola, FotMob, timnas Indonesia mendapat rating sebesar 6,3 di laga malam ini. Shane Patinama menjadi pemain dengan rating terendah setelah hanya mendapatkan penilaian sebesar 4,6. Pada laga ini, Shane Patinama memang tampil cukup buruk dengan melakukan blunder untuk gol pertama Cina. Kemudian, Martin Paes menjadi pemain dengan rating terendah dari kubu skuad Garuda. Dia hanya mendapatkan rating sebesar 5,5. Lalu, diikuti juga oleh Mees Hilgers yang diganti di babak kedua dengan rating sebesar 5,7. Sementara itu, rating tertinggi dari timnas Indonesia jatuh kepada Tom Haye yang masuk sebagai pemain pengganti dengan nilai 7,6. Di sisi lain, salah satu media Cina, Yeking Football World, menyoroti pemain yang baru saja bergabung dengan timnas Indonesia, Mees Hilgers. Melansir dari salah satu artikel di laman 163.com, mereka mengatakan jika Mees Hilgers menjadi pemain yang tampil buruk di laga tersebut. Bahkan, media Cina itu sempat menyinggung nilai pasar dari Mees Hilgers yang merupakan pemain termahal di skuad Garuda. Hilgers yang memiliki nilai 10 juta euro di Indonesia tampil buruk di laga ini, tulis Yeking Football World. Hilgers yang memiliki nilai 10 juta euro memang sangat terkenal dan sangat kuat, namun dilihat dari permainan hari ini, ia tidak bisa mencegah serangan Cina, sambungnya. Bahkan pada artikel tersebut, Yeking Football World menuliskan jika Mees Hilgers bertanggung jawab atas gol kedua Cina. Hilgers harus memikul tanggung jawab atas kebobolannya gawang Indonesia atau dengan kata lain, ada masalah dalam penempatan pertahanan Indonesia, tulisnya. Selain itu, mereka juga menyoroti rating Mees Hilgers di laga menghadapi Cina yang dinilai gagal memenuhi ekspektasi pendukung timnas Indonesia. Hilgers yang bernilai 10 juta euro benar-benar menjadi alasan Zhang Yuning, senilai 650.000 euro, untuk mencetak 1 gol. Hilgers mendapat skor rendah yaitu 6 poin, tulisnya. Hilgers digantikan setelah jeda babak pertama. Ia ditembus 2 kali, kebobolan 12 kali, dan gagal dalam kedua upaya tersebut. Hilgers yang baru berusia 23 tahun berada dalam kondisi yang sangat malu, pungkasnya. Update ranking FIFA Timnas Indonesia setelah kalah 2-1 dari Cina, merosot tajam, dipepet Malaysia. Update ranking FIFA Timnas Indonesia setelah kalah 2-1 dari Cina di matchday keempat Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Akibat kekalahan ini, Timnas Indonesia kehilangan 9,69 poin di ranking FIFA. Akibatnya, skuad Garuda julukan Timnas Indonesia turun 3 posisi dari peringkat 127 ke 130 dunia dengan 1118,37 poin. Posisi 130 lebih buruk ketimbang peringkat awal Timnas Indonesia sebelum FIFA Matchday Oktober 2024 dimulai, 129. Meski begitu, posisi 130 yang ditempati Timnas Indonesia belumlah aman. Skuad asuhan Shin Tae-yong bisa melorot ke peringkat 132 dunia jika Malawi dan Rwanda sama-sama meraih kemenangan atas lawan-lawannya di lanjutan kualifikasi Piala Afrika 2025 malam ini. Menempati posisi 130 dunia, Timnas Indonesia masih unggul dari Malaysia. Skuad Harimau Malaya, julukan Timnas Malaysia, saat ini menempati peringkat 134 dunia dengan 1,11392 angka. Sekarang harapannya kekalahan ini tidak membuat mental Timnas Indonesia terjatuh.
Sebab, masih ada 6 laga yang bisa diandalkan timnas Indonesia ke depan untuk meraih hasil positif. Terdekat, lawan timnas Indonesia adalah Jepang. Laga lanjutan matchday kelima Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu akan dilangsungkan di Jakarta pada Jumat, 15 November 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi di matchday ke-6 Grup C. Laga juga dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa, 19 November 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Satu yang pasti, peluang timnas Indonesia merealisasikan misi finish 4 besar masih terbuka lebar. Finish 4 besar akan meloloskan timnas Indonesia ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.